Hai favorit lover, sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, ternyata banyak peninggalan beliau. Dari jubah, pedang, bahkan helai rambut, jenggot, dan patahan gigi pun menjadi barang peninggalan sejarah yang sekarang dimuseumkan. Barang-barang tersebut menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mengetahui apa saja peninggalan dari beliau. Salah satunya adalah pedang Al-Ma'thur yang bisa kita lihat apabila mengunjungi Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Tidak hanya itu saja, Nabi Muhammad SAW juga masih meninggalkan 9 pedang lagi. Berdasarkan buku Sama'il Muhammad SAW karya Imam At-Tirmizi. Dan inilah 10 pedang Nabi Muhammad SAW yang tak terkalahkan. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari favorit channel. Al-Ma'thur. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Ma'thur Al-Fijar. Pedang Al-Ma'thur merupakan pedang yang diterima Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu yang pertama. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau, yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersamaan dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang ini dilapisi oleh emerald dan perak dengan bentuk 2 kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab yang berlafadzkan Abdullah bin Abdul Muttalib. Pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. Al-Ad. Al-Ad berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum perang Badar. Namun pedang ini baru digunakan saat perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini pedang Al-Ad ini bisa dilihat di Masjid Husain, Kairo, Mesir. Du'a Al-Fakar. Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah saat perang Badar. Beliau memberikan pedang itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikan pedang itu kepada Rasulullah dengan berlumuran darah saat perang Uhud. Pegangan pedang itu berwarna hitam dengan 2 ujung pedang. Batar. Pedang Al-Batar merupakan barang rampasan dari Banu Kainaka. Pedang ini disebutkan sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang itu terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam pedang ini juga terdapat gambaran Nabi Dawud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dahulu. Dengan panjang 1 meter, dalam video tersebut dijelaskan pedang itu digunakan oleh Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal saat kiamat nanti. Had. Pedang ini merupakan barang rampasan dari Banu Kainaka. Awal mulanya dibuat oleh Nabi Dawud. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Batar. Hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm. Nabi Daud alaihissalam juga menggunakan pedang ini, kemudian beliau mewariskan kepada suku Lewi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. Al-Mi'dam. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau wariskan kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga melaporkan pedang ini merupakan barang rampasan yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin perang di Suriah.
Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Zain al-Din al-Abidin. Ar-Rasul. Pedang ini dijaga oleh keluarga Nabi Muhammad SAW layaknya sebuah batera yang disimpan oleh bangsa Israel. Dengan panjang 140 cm, dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya, pedang ini dimuseumkan di Museum Topkapi, Turki. Dalam pedang itu juga terdapat tulisan yang berlafadzkan Jafar al-Sadiq. Al-Kadib. Bentuk bilanya tipis, pedang ini hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat berpergian, tetapi tidak digunakan untuk berperang. Pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelupkan untuk menutupi pedang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa kal-i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga merupakan salah satu dari 3 pedang rampasan dari Banu Kainaka. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi SAW ketika pertama kali menemukan air Zam-Zam pertama kalinya. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, ini adalah pedang mulia di rumah Nabi SAW Rasulullah. Bentuk dari pedang itu juga berbeda dari bentuk pada umumnya. Pedang ini memiliki bentuk yang bergelombang. Zulfikar. Pedang ini mulanya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pedang dengan 2 ujung mata ini merupakan simbol jihad dan perjuangan Ali bin Abi Thalib. Suatu perang Uhud, Ali bin Abi Thalib lah orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad SAW, hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali bin Abi Thalib. Nah, favorit lover, itulah 10 pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang tak terkalahkan, yang sekarang ini tersimpan rapi di Museum Istanbul, Turki. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye.